Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di yang ada di pembelajaran 3 halaman 90 ini 101 sampai dengan 102. Oke. Buku tema 6, kelas 6, pembelajaran 3, subtema 3. Kita langsung masuk ke halaman 101. Kita langsung jawab di sini. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dari setiap paragrafnya. Silakan kalian baca di halaman sebelumnya tadi. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Ini tabelnya. Nomor 1 sebagai contoh di sini paragraf 1, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Itu jawaban yang pertama. Kemudian kita lanjutkan sampai dengan paragraf ke-6. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Itu jawaban nomor 2. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kemudian paragraf kelima, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Itu jawabannya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6. Silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Nih, sebagai contoh di sini nomor 1, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negaranya adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Kita lanjutkan dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Nomor 2, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negaranya adalah saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ketiga, yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan yaitu sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Kelima, yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya.
Itu jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ayo renungkan. Coba renungkan upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut dan kemudian tunjukkan hasilnya pada guru atau orang tuamu untuk dievaluasi atau dinilai. Jawabannya, kontribusi saya bagi upaya pengembangan kehidupan bangsa yang sejahtera antara lain dengan 1. Bersikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi sikap toleransi. 2. Aktif dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai warga negara. 3. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 4. Mencintai produk-produk dalam negeri untuk menunjang perekonomian bangsa. 5. Tepat waktu dalam membayar pajak untuk pembangunan yang terarah dan pasti. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu dalam memilih gambar, artikel atau berita yang akan kamu ambil dari majalah, koran, dan lain sebagainya. Kumpulkan clipping yang telah kamu buat pada guru untuk dinilai. Untuk yang kerjasama dengan orang tua, silakan kalian buat clippingnya. Ini adalah tugas praktek. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Untuk pembelajaran 3, subtema 3. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.